Masih melanjutkan modul 1.4 koneksi antar materi. Pertanyaan nomor 2. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, dari yang semula saya berpandangan bahwa saya bisa mengontrol siswa sehingga menyebabkan saya lebih banyak mengambil posisi sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kini setelah belajar modul ini dalam konteks mempelajari posisi kontrol, saya berpindah dari yang semula sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah menjadi pemantau dan manajer. Ya, utamanya menjadi manajer meski sesekali terpaksa harus bergeser ke posisi pemantau. Ditambah lagi, setelah memahami teori kontrol, dulu yang semula saya meyakini saya bisa mengontrol siswa, ternyata akhirnya saya tersadarkan. Kita tidak bisa mengontrol orang lain kecuali diizinkan oleh dia untuk mengontrolnya. Pertanyaan nomor 3. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun di sekolah Anda? Pengalaman saya, ternyata setelah penerapan posisi kontrol dan segitiga restitusi, respon yang kita terima jauh berbeda. Posisi kontrol, penghukum dan pembuat rasa bersalah, respon murid lebih terkesan enggan, membangkang, bahkan melawan. Tapi setelah berpindah ke posisi manajer, kita menerima respon yang lebih positif dari murid. Kita melihat murid dengan sendirinya menyadari kesalahannya, menginsafi kesalahannya, dan timbul keyakinan untuk menghargai dirinya sendiri untuk mewujudkan perilaku yang lebih baik di masa depan. Demikian pula segitiga restitusi. Dengan adanya penerapan segitiga restitusi ini, kita melihat murid melakukan perubahan karena nilai yang dia yakini, bukan lagi karena terpaksa melakukan perubahan itu. Pertanyaan nomor 4. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Tentu sangat senang sekali, ya, semakin termotivasi dan semakin meyakini untuk terus menerapkan apa yang menjadi inti dalam modul budaya positif ini. Terutama sekali tentang posisi kontrol, segitiga restitusi yang sudah dipelajari. Semakin antusias untuk menerapkannya karena respon positif yang kita terima tadi. Dan berkeinginan untuk membagikannya kepada rekan dan berkeinginan agar mereka juga menerapkan hal yang sama. Pertanyaan nomor 5. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Terkait pengalaman yang sudah baik dalam penerapan budaya positif, yang sudah saya lakukan adalah posisi saya dalam menerapkan posisi kontrol, yakni sudah mengutamakan posisi manajer, meski terkadang harus beranjak ke posisi pemantau, dan ini memang masih perlu ditingkatkan. Adapun yang perlu diperbaiki adalah dalam penerapan segitiga restitusi. Karena memang sebahagian siswa masih ada yang belum mampu memahami keyakinan kelas dengan baik. Sehingga masih perlu penguatan terhadap siswa. Nomor 6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, menentukan posisi paling sering Anda pakai. Dan bagaimana perasaan Anda saat itu?
Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat ini? Apa perbedaannya? Sebelum pelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya gunakan adalah posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Saat itu, saya meyakini bahwa dengan membuat siswa merasa bersalah akan memperbaiki perilakunya. Tetapi ternyata itu hanya berjalan sesaat. Namun, setelah mempelajari modul, saya kemudian beralih dari semula menggunakan posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah menjadi posisi manajer, meski sesekali masih menggunakan posisi pemantau. Perasaan saya lebih tenang, lebih fresh karena melihat perbedaan respon yang diberikan oleh siswa ketika menggunakan posisi manajer itu. Terasa sekali perbedaannya. Dulu siswa terkesan menerima dengan terpaksa dan enggan, perubahannya hanya temporer sesaat. Sebahagian malah membantah dan membangkang. Sekarang menerima dengan respon yang positif dan lebih antusias. Jadi sangat terasa sekali perbedaannya. Ketujuh, sebelum pelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan restitusi segitiga atau segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Jadi sebelum pelajari modul ini, saya juga pernah menerapkan segitiga restitusi karena masih adanya kaitan dengan materi pendidikan yang saya terima, yakni sebagai guru bimbingan dan konseling, yakni menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah, tapi belum mempraktikkan keyakinan kelas. Saya mempraktikannya saat itu tentu sesuai dengan apa